Begini Gus, ini kita melanjutkan obrolan ataupun percakapan yang kemarin. Di sini saya mau bertanya lagi Gus, kenapa Gus Rafiq dan Kang Togo tertarik bergabung dengan Thariqah Satariyah di bawah asuhan Kang Agus Santoso Cirebon? Monggo Gus Rafiq, pencerahannya untuk diutarakan di sini Gus. Ya, yang jelas saya sudah berguru di banyak tempat dan banyak guru yang saya datangi mengajari saya bermacam warna-warna ilmu. Yeah. Otomatis ya urusan usia ya. Yeah. Otomatis dengan usia saya yang setengah abad ini saya sudah harus menep untuk mencari ilmu sangkan paraning dumadi, mencari ilmu agar saya bisa kembali kepada yang maha menciptakan saya. Ya, saya harus belajar kembali kepada asal usul saya. Ya. Jadi inilah yang membuat saya tergerak untuk ikut Satariyah dari Kang Agus. Dan selanjutnya saya juga ingin apa yang saya pelajari selama kehidupan saya ini bisa saya aplikasikan dalam kehidupan ini supaya saya berguna bagi masyarakat umum kayak gitu. Yeah. Jadi saya juga ingin hidup ini lebih berarti, hidup ini lebih berguna, dan mohon maaf dengan keinginan saya ini, saya butuh satu kendaraan untuk mewadahi agar saya bisa mengaplikasikan apa yang saya pelajari selama ini, yaitu Satariyah ini. Satariyah akan saya jadikan kendaraan agar saya dengan apa yang saya punyai, pengalaman saya, bisa saya tularkan kepada orang lain. Dan kenapa saya tertarik juga, karena ya Satariyah ini sanadnya jelas, sanadnya mu'tabaroh, seperti itu. Intinya saya ingin bertauhid, kedua saya ingin berguna gitu Mas Moyo, dan alhamdulillah pelan-pelan saya jalani, walaupun sedikit saya menemukan titik agar saya bisa migunani dalam kehidupan semesta ini gitu Mas Moyo. Terima kasih Gus Rafiq. Nah, kalau Kang Togo bagaimana? Kenapa Kang Togo tertarik bergabung di Satariyah di bawah asuhan Kang Agus Cirebon? Ya, terima kasih. Sebetulnya sama ya, saya dengan Gus Rafiq itu secara pemikiran juga sama seperti itu. Karena selama ini saya berjalan-jalan, berkelana hampir dari yang namanya setiap kota, khususnya daerah Jabodetabek sudah saya datangi, kaki saya sudah melangkah di sana, sampai terakhir saya sampai ke daerah Pemanukan, ke daerah Indramayu. Tapi waktu itu saya belum tahu ya kalau beliau Kang Agus ternyata tempatnya dekat dengan Indramayu, seperti itu. Jadi awal itu yang membuat saya dengan Gus Rafiq itu akhirnya memutuskan untuk memantapkan diri ikut beliau. Yang jelas saya itu spiritual Jawa, untuk urusan agama saya juga sangat minimalis sekali ya. Saya nggak tahu untuk keagamaan ya, saya seorang pelaku Jawa. Dengan ini saya dapat motivasi untuk penyempurnaan supaya ajaran ini bisa dikembangkan, bisa diturunkan ke anak cucu, intinya seperti itu. Ya. Terima kasih pencerahannya Kang Togo. Nah, sekarang saya mau bertanya pada Gus Rafiq. Nah, di Satariyah ini apa yang diajarkan oleh Kang Agus kepada Gus Rafiq? Mohon pencerahannya Kang Agus, monggo. Yang jelas tidak banyak ya. Saya bertemu beliau Kang Agus itu saya hanya diajari zikir Allah, 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 itu saja, nggak ada yang lain. Tapi saya punya prinsip, satu lafaz zikir ketika engkau istiqomai dan engkau disiplini untuk menjalankan, itu ilmu itu akan beranak pinak. Alhamdulillah zikir yang sederhana itu saya jalani. Dan alhamdulillah
beliau Kang Agus juga tidak banyak mau berkomunikasi dengan saya. Akhirnya saya berusaha untuk jadi diri saya sendiri, berusaha untuk saya mandiri. Dan alhamdulillah karena saya benar-benar tidak ada komunikasi sama beliau, saya cuma bertemu 3 kali saat itu, tidak banyak komunikasi. Saat itu belum ada WA, belum ada Android, nah SMS ya masih HP jadul, SMS dan telepon. Makanya itu memaksa saya untuk mandiri, menjadi diri saya pribadi. Dan ini memaksa saya untuk mengolah dan menjumbuhkan apa yang saya pelajari di masa lalu dengan zikir yang diberikan yang hanya sangat sederhana itu. Tapi mohon maaf, zikir yang sangat sederhana itu saya anggap sebagai batu pijakan untuk saya menabur, satu, menanam benih tauhid, kemudian memupuknya, kemudian saya memelihara tauhid itu. Alhamdulillah saya gabungkan dengan pengalaman-pengalaman masa lalu, ya akhirnya terjadilah satu sistem ilmu yang akhirnya pelan-pelan saya temukan dan saya ajarkan kepada sedulur-sedulur yang sering datang ke sini dan datang ke Padepokan Kang Togo. Nah, itu lambat laun dengan saya istiqomai, kemudian saya dialogkan dengan para salik. Alhamdulillah ilmu itu beranak pinak, beranak pinak. Dan itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman batin saya di masa lalu. Nah, itu saya jumbukan dengan lafaz zikir. Alhamdulillah, akhirnya saya menemukan jati diri yang ada dalam pribadi saya, walaupun mungkin belum sempurna ya, Mas. Nah, terus dari semua itu saya, karena selama ini saya melihat bagaimana berguru itu begitu sulit dan rumit, akhirnya dari kata hati yang paling dalam, saya mencoba. Saya cuma ingin mengemas bagaimana tarekat itu dikemas dengan sederhana, mudah dipahami, dan mudah dilakukan. Ya, dan alhamdulillah ini banyak diterima oleh masyarakat dan khalayak umum. Dan ini sampai saat ini jumlah murid yang saya asuh dengan Kang Togo itu lebih dari 1.000, Mas Moyo. Ya, karena kita mempersembahkan satu tarekat yang sederhana, mudah dipahami, mudah dijalani, dan tidak membentuk satu persepsi yang rumit, satu rasa yang rumit. Dan akhirnya orang-orang umum yang dari nol pun mereka mudah belajar tarekat ini. Nah, kalau tadi dipertanyakan apa yang diajarkan beliau ke saya, ya cuman zikir itu saja, Allah gitu saja. Dan itu beliau hanya mendorong saya untuk menjadi diri murni, diri pribadi yang mandiri. Dan mohon maaf, memang beliau sendiri mengatakan bahwa saya ini dipoles sedikit, insya Allah sudah mampu. Nah, polesan itu saya cuma dikasih zikir Allah itu tahun 2008. Itu tidak ditambahi apa-apa. Nah, seperti itu. Itu Mas Moyo. Berarti cuman sesederhana itu apa yang diajarkan Kang Agus kepada Gus Rafiq ya? Ya. Nah, terima kasih pencerahannya Gus. Sekarang saya mau bertanya kepada Kang Togo. Nah, apa yang diajarkan Kang Agus di Satara ini kepada Kang Togo? Mohon pencerahannya Kang Togo. Iya, dulu pertama awal-awal sering dapat kiriman kitab dari pusat Cirebon ya. Jadi dulu awalnya disuruh belajar melalui kitab-kitab tersebut. Nanti selesai kitab 1 sambung ke kitab 2. Tapi untuk ajaran secara bertatap muka sangat jarang ya, jarang sekali. Tapi kalau kita mempelajari kitab yang dari Cirebon itu juga harus memerlukan kecerdasan tingkat tinggi, karena bahasa beliau di kitab itu sangat susah dicerna, sangat susah dipahami, nggak gampang untuk dipelajari gitu ya bahasanya ya. Nah, yaitu belajarnya. Setelah itu dari satu amalan ketika saya berjumpa dengan beliau di Talqin, saya diberi kalimat tauhid la ilaha illallah, dari situlah berkembang dengan sendirinya. Begitu. Ya. Terima kasih pencerahannya kepada Kang Togo. Ini saya mau bertanya lagi kepada Gus Rafiq. Nah,
selama di Satariah ini pengalaman-pengalaman apa yang didapat oleh Gus Rafiq? Monggo Gus Rafiq. Ya, kalau saya mendengar apa yang dikemukakan oleh beliau Kang Agus, beliau itu bertapa di satu hutan, di gua atau di satu tempat tertentu, menyepi dan melakukan zikir dan menemukan satu titik-titik pencerahan. Dan saya beda. Saya ini bertapa di keadaan hidup. Di mana saya berjalan ini, hidup saya itu tidak kok mudah. Saya saat itu ketika awal-awal saya ikut Satariah, hidup saya ini diterpa oleh himpitan, diterpa oleh tekanan, diterpa oleh satu keadaan yang benar-benar membuat saya kesulitan, membuat saya berat, membuat saya, mohon maaf, banyak stresor di situ. Di saat itu saya banyak masalah-masalah hidup dalam hal saya menjalani kehidupan ini. Contohnya saya banyak hutang, saya istilahnya usaha apapun saya gagal, kemudian ketika saya menjalankan satu majelis ini banyak yang membuli saya, banyak yang mengkhianati saya, banyak yang istilahnya kurang sreg dengan saya. Nah, saat itu dari keadaan-keadaan yang sulit itu saya bertapa, Mas Moyo, bahwa semuanya ini adalah sunnatullah. Ya, himpitan, tekanan, beban hidup, terus masalah-masalah yang ada itu saya anggap sebagai lautan kehidupan. Makanya saya saat itu ingat topo kungkum. Nah, kalau orang-orang umum kan kungkum di air sungai, di sendang. Kalau saya kungkum di air kehidupan. Kehidupan saya kayak gitu. Gelap, banyak masalah, banyak tekanan, banyak himpinan, banyak himpitan. Bagaimana saya bisa tetap kungkum di situ. Alhamdulillah, dari banyaknya masalah, hati saya galau, resah, dan gelisah itu, saya berusaha di titik mana Allah ada di situ. Di titik mana Allah mempunyai satu peranan dalam menciptakan warna-warna hidup saya. Dan saya selalu ingin mengucap Allah dalam setiap keadaan apapun. Nah, disitulah akhirnya tanpa terasa saya terlatih untuk berzikir dalam kesedihan, berzikir dalam keresahan, berzikir dalam himpitan, berzikir dalam tekanan, berzikir dalam situasi yang gelap. Nah, di situ akhirnya saya terciptakan rasa tenang. Tenang dalam himpitan, tenang dalam tekanan, tenang dalam segala warna-warna yang meresahkan, tenang dalam kegelapan hidup. Nah, disitulah alhamdulillah banyak ilham-ilham, fa'alhammaha fujuruha wa taqwaha itu hati saya menemukan satu titik-titik ilham. Nah, disitulah akhirnya alhamdulillah karena saya bertapa dalam keadaan saya bisa mengaturkan satu tarekat yang bisa diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tarekat yang ringan tapi bisa digunakan dan dibawa sebagai bekal menghadapi kehidupan sehari-hari. Nah, itu pengalaman saya bertapa dalam kehidupan yang ada dalam diri saya, warna-warna hidup saya. Terus kemudian tidak tahu ya, ketika saya melakukan zikir, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang ada dalam diri saya. Saat itu saya tidak tahu kalau itu hanya kembang-kembang zikir ya, itu hanya bunga-bunga zikir. Ketika saya berzikir, saya masuk alam-alam yang bersab-sab, terus saya melihat goibiyah yang dulunya belum pernah saya lihat, makhluk-makhluk gaib, alam-alam gaib yang dulu belum pernah saya kenal. Dalam zikir itu saya bisa mulai mengenal. Nah, tanpa terasa ketika saya mengolah ketenangan, menata pikiran, mengendalikan nafsu dan mengarahkan perbuatan, banyak sekali
penajaman hadir dalam pribadi saya. Mata hati saya mulai tajam, mata batin saya mulai tajam, mata semesta saya mulai tajam. Walaupun saya tidak boleh mengaku bahwa saya sudah mulai tajam. Saya cuma bisa merasakan bahwa proses penajaman itu ada dalam diri saya. Satu, saya mulai tajam dalam hal bicara. Banyak sekali dulu ketika saya buka praktek itu hanya dengan saya dongani itu alhamdulillah mereka tersembuhkan dengan lafaz-lafaz tauhid saya. Alhamdulillah. Kemudian di dalam tangan saya ini muncul banyak sekali sensasi rasa dan akhirnya saya bisa menjadi terapis saat itu. Orang yang sama pegang banyak sekali yang sembuh. Itu salah satu penajamannya. Yang kedua, penajaman doa muncul dalam diri saya. Dan alhamdulillah dengan penajaman doa itu pelan-pelan masalah saya terselesaikan, Mas Moyo. Akhirnya dari dulu yang istri saya itu sampai saya pulangkan 6 bulan ke rumah mertua, akhirnya saya bisa song-song lagi. Masalah sudah hampir selesai, ayo pulang. Tapi saya baru mengatakan hampir loh itu. Selesai. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah saat itu memang ekstrim ya. Ekstrim. Saya pernah jadi pengemis, saya pernah jadi pengembara jalan kaki, nggak jelas kemana. Saya pernah jadi istilahnya orang yang benar-benar sudah tidak punya daya kuasa apapun. Dan ketika saya berpijak dalam tauhid, saya berpijak dalam istilahnya kesadaran ketuhanan yang ada dalam diri saya, alhamdulillah pelan-pelan itu terselesaikan, Mas Moyo. Yaitu penajaman itu tidak hanya penajaman penglihatan, penajaman sedya saya, sabda saya, pangripta saya, dan suara saya itu akhirnya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dan itu alhamdulillah saya bisa ajarkan kepada sedulur-sedulur yang datang. Ketika banyak orang yang menemukan kegelapan, saya ajari zikir, akhirnya menemukan terang. Banyak orang yang datang, tidak ada pencerahan, hatinya kering, hatinya hambar. Saya ajari zikir sesuai dengan apa yang saya alami. Mereka tercerahkan. Lah disitulah akhirnya banyak sedulur-sedulur pelan-pelan menuju pencerahan, menuju terang. Lah disitulah saya sama Kang Togo ini pelan-pelan banyak muridnya, banyak tambah banyak kayak gitu. Dan alhamdulillah ini mulai kami diterima oleh masyarakat umum. Karena apa? Thariqat kami sederhana. Ya, kedua, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukannya halusinasi. Kita zikir kusuk ketika menghadapi hidup bubar. Jadi benar-benar zikir kami bisa kami bawa dalam simpul-simpul hidup dan kehidupan kami. Dalam segala apa yang kami lakukan, kita bisa membawa pusaka yang disebut zikir atau tauhid. Itu Mas Moyo. Itu pengalaman saya. Alhamdulillah, pengalaman saya bertapa dalam keadaan hidup ini bisa saya tularkan. Kan nggak mungkin ya. Sekarang orang-orang sekarang zamannya kayak gini, mereka bertapa di gunung, bertapa di apa istilahnya tempat-tempat yang angker di hutan. Nggak mungkin. Kita mengajarkan mereka bertapa dalam ini masa kayak gini, begitu belantara hidup seperti ini mereka bisa bertapa. Ya berarti ini kungkum di air kehidupan, bertapa dalam hutan belantara kehidupan. Terus kita bisa tenang dalam angkernya hidup dan kehidupan. Loh, apa toh sing angker? Orang itu kalau udah banyak masalah, Mas, banyak tekanan, banyak himpitan, angker toh hidupnya. Lah itu saya karena dari pengalaman saya bertapa dalam kehidupan ini, saya nggak pernah, Mas. Saya bertapa di hutan, bertapa di gunung, enggak pernah. Nah, cuman akhir-akhir ini saja saya sering bertapa di pinggir laut. Kenapa?
Karena lautan itulah saya melihat nyatanya daya Allah menggerakkan bumi ini. Ketika saya melihat apa? Ombak blugar itu begitu besarnya daya itu, dan saya bisa langsung merasakan itu kuasa Tuhan, itu keagungan Tuhan. Ya akhir-akhir ini saja, Mas Moyo. Tapi intinya, tarekat saya yang saya ajarkan, bertapalah dalam hidup dan kehidupanmu. Maka hidup di dunia ini saya juluki sebagai bumi pertapan agung. Kalau ditanya, kapan gue topo? Ya iki urip iki pertapaanku. Itu pengalaman saya kayak gitu, Mas Moyo. Berarti selama di Satarya ini Gus Rafiq mendapatkan pengalaman yang sangat berharga sekali, yang bisa dijadikan pelajaran ataupun bekal dalam mengarungi kehidupan, bisa menjadi pencerahan untuk diri sendiri, keluarga, dan alam semesta. Ngerti ya, Gus? Ya, dulu saya nggak punya tempat berpijak, Mas. Ketika walaupun mitsewu, walaupun orang itu sudah mengembara kemana-mana, ilmunya banyak, tapi kalau nggak punya pijakan apa-apa, ya menghadapi hidup nanti ya repot. Nah, saya dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, saya berpijak sama daya kuasa Tuhan. Saya berpijak pada tauhid. Nah, disitulah membuat saya menjadi pelaku zikir murni. Jadi saya benar-benar, saya tidak mau ribet. Saya masuk tarekat ini hanya ingin murni menjadi sang pelaku zikir. Saya nggak mau berpolitik di tarekat ini. Saya nggak mau bikin intrik di tarekat ini. Saya hanya ingin fokus bagaimana tarekat itu mendekatkan jiwa saya dengan Allah. Karena saya merasakan begitu nikmatnya, Kang Moyo, orang yang dekat dengan Allah itu. Dan Allah akan hadir selalu dalam jiwa kita untuk menyelesaikan apa yang ada dalam warna-warna kehidupan kita. Pengalamannya luar biasa. Saya bertapa di belantara kehidupan. Saya berendam dalam air kehidupan. Dan saya mencoba tetap tegak berdiri dalam angkernya kehidupan. Wah, ini aplikatif, Mas. Aplikatif ini. Dan ini banyak dibutuhkan orang ketika orang ingin zikir khusyuk, ingin sholat khusyuk, ingin dekat dengan Allah, akhirnya bisa menjalani hidup dan kehidupan ini dengan tenang, nyaman, damai, jiwanya juga seperti itu, pikiran tertata, nafsu terkendali, dan perbuatan terarah. Alhamdulillah ini, alhamdulillah luar biasa menurut saya menurut saya, tapi orang monggo lah seperti itu, Mas Moyo. Nah, saya juga melihat pengalaman-pengalaman Gus Rafiq di Satarya ini juga luar biasa. Dan saya juga melihat apa yang didapatkan pengalaman-pengalaman Gus Rafiq ini juga bisa dijadikan untuk melakukan pencerahan-pencerahan untuk alam semesta. Terima kasih Gus Rafiq telah menceritakan pengalaman-pengalaman yang didapat di Satarya. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Kang Togo, selama di Satarya ini pengalaman-pengalaman apa Kang yang didapat? Kang. Terima kasih. Pengalaman saya nggak jauh beda dengan Gus Rafiq ya. Cuman bedanya sedikit ya. Kalau Gus Rafiq itu berjalan lempeng lurus ya kan. Kalau saya masih pakai menggak-menggok. Nah, itu ya. Keris lajer jadi kan keris lo. Ibaratnya seperti itu. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya sebetulnya sama, cuman itu tadi. Jadi tapi alhamdulillah karena saking sayangnya Gus Rafiq dengan saya selalu diberi pencerahan, diberi nasihat. Karena saya itu orangnya malas berpikir, jadi asal berjalan, enggak tanpa memandang itu benar atau salah. Jadi orangnya seperti itu, enggak tahu itu benar atau salah, yang penting saya berjalan seperti itu ya. Alhamdulillah saya bisa bersama-sama sehati, satu rasa, satu pemikiran dengan Gus Rafiq, akhirnya tertata semuanya seperti itu, Kang Moyo. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Kang Togo tentang pengalaman-pengalaman yang didapat di Satarya ini. Nah, ini mau bertanya lagi Gus, apa yang membuat Gus Rafiq bisa bertahan di Satarya ini, Gus? Monggo Gus.
Ya semuanya berjalan secara alami. Ya. Satu, saya lama-lama mulai dekat dengan Kang Sukino ini. Kang Sukino itu dulu kalau ke sini, waduh, setengah 11 malam, setengah 1 malam, setengah 2 pagi datang. Karena memang kita, mohon maaf, naik galau mesti ketemu. Akhirnya kita diskusi bareng-bareng. Ya memang istilahnya saya dalam hati, nek saya itu keris wajar ya, lurus, nek Kang Sukino liuk-liuk. Nah ini dengan saya, mohon maaf, saring menasihati ya. Ketika saya menasihati Kang Sukino, itu semuanya menasihati saya juga. Nah, ketika Kang Sukino, ya mohon maaf, Kang Sukino memang kuat dalam tirakat, kuat dalam laku. Tapi ini laku brel, ya itu malas berpikir. Nah, akhirnya saya berpikir, ini loh Kang, gini. Akhirnya menjadi satu kerjasama yang apa? Yang lama-lama itu secara alami kok klop. Nah, jadi kita saling mengisi secara tidak langsung, kami saling mengisi dan akhirnya secara alami, loh kok nggak kroso sudah belasan tahun ya kita di Sataria. Jadi nek ditakoni alasannya ngopo ya kami mengalir saja. Jadi kita berdua ini dulu berjuang Kang Moyo, walah kita mengumpulkan murid 1, 2 orang, 3 orang, 4 orang, dan itu macam-macam. Kita ngumpul 200 bubar itu mohon maaf, kita naik motor, tekewer Mas. Akhirnya Kang Sukino ini dulu kadang kasihan sama saya mbak motor, akhirnya jemput saya pakai itu mobil mobil bukaan terus pernah mobilnya yang penting melaku, yang penting nggak kudianan, apa adanya mobil dan itu pinjem pinjem tapi lama-lama ya nggak tahu, kita pelan-pelan lah. Kang Sukino juga akhirnya jadi terapis kan, daya kekuatan tangannya mulai muncul, akhirnya Kang Sukino ini sudah mulai terapisnya rame, akhirnya bisa nyicil beli mobil, terus akhirnya kita pakai mobil apa adanya. Lah itu akhirnya berkembang lah, nggak terasa udah lama kita di Sataria. Lah kebetulan kita di Sataria. Mungkin dulu kalau kita tarekat lain, mungkin kita juga nggak terasa kita bertahan di tarekat itu. Nah ini semuanya ya tidak ada yang kebetulan. Mungkin ini sudah rencana Tuhan bahwa saya sama Kang Sukino ini memang kendaraannya adalah Sataria itu. Dan mohon maaf Mas, perjalanannya itu yo nggak manis-manis banget, banyak pahitnya. Cuman saya sama Kang Sukino itu punya prinsip, berjuang yo aja ngarep-arep legi, jangan ngarep-arepan manis. Dan saya sama Kang Sukino ini kepahitan perjuangan ini kita jadikan seni perjuangan, kepahitan jalan hidup ini saya jadikan seni kehidupan. Ya pahit getirnya saya berteman sama Kang Sukino ini juga kita jadikan seni persahabatan. Jangan dikira saya sama Kang Sukino nggak pernah crash, kadang crash, gelut, adu kasetan, tapi itu lama-lama ya ngene iki ya, iki senine wong welas asih, senine wong apa rerukunan. Dan pada titik terakhir ini kami berdua adalah dua sosok yang nggak bisa dipisahkan. Nek dipisahkan junjing Kang Loya. Niku majelis ini, mohon maaf ya, Kang Sukino kan megang Klaten, Jawa Tengah, saya megang Jogja. Nek dipisah bumbing nih, boten melaku Sataria niku. Dan apa yang saya pegang sama Kang Sukino. Kalau di pusat saya nggak tahu dan saya no comment nggih. Tapi kalau kami ini dipisahkan bumbing. Sing bumbing bukan hanya saya sama Kang Sukino. Murid-muridnya bimbing. Karena apa? Saya sama Kang Sukino itu punya tipikal tersendiri. Masing-masing ya. Masing-masing punya tipikal dan itu berguna bagi salik-salik yang datang kepada kami. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apa yang membuat kami bertahan, kita nggak bisa jawab ya Kang Sukino. Susah. Nah itu. Ya memang tahu-tahu nggak kerasa
kita sudah 14 tahun jadi Satariah. Nah, itu dan kita Kang Sukino dulu berguru di banyak tempat, banyak orang, saya juga berguru di banyak tempat, banyak orang. Lah itu kita jumbuhke. Lah ini menjadi satu kemasan yang bagus. Kang Sukino belajar sana-sana, saya sana-sana, digabungke dalam satu wadah, akhirnya menjadi satu pengalaman yang itu membentuk satu warna-warna ilmu tersendiri. Dan mohon maaf, terbentuklah satu tarekat yang tidak lugu. Lugu makcrit, lugu tak. Itu pengalaman kita di dunia gelap, dunia terang, pahit, manis, itu menjadi satu bumbu-bumbu ilmu tarekat kami. Dan ini tarekat kami nggak lugu ini sepertinya kok sulit ditemukan sekarang. Kayak gitu, sulit. Dan nanti murid-murid kita pun kan juga pasti mendapatkan warna-warna hidup yang macam-macam. Nah, kita bisa akhirnya menanggapi mereka, kita paham. Nek wong petengki gini, orang di alam gelap begini, orang yang sedang dalam himpitan gini, ya akhirnya. Tapi kita cuma satu, kita nggak menjanjikan apapun, kita hanya menjanjikan dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, akhirnya kita damai, tenang, lah ketenangan itulah akhirnya jadi kekuatan kita. Dan dekat dengan Allah, itu tidak menutup kemungkinan apapun bisa terjadi. Nah, apapun yang kita inginkan kalau kita dekat dengan yang maha menguasai alam semesta ini, insya Allah didekatkan, akan dimudahkan maksudnya. Dan mohon maaf, kalau kita dekat dengan Allah, tidak akan apa-apa hidup kita. Hidup kita akan aman-aman saja, itu. Jadi kita nggak menjanjikan apa-apa, Mas. Nah, terus kita punya ketajaman, kekuatan, akhirnya apa-apa bisa terselesaikan, itu bonus, ya gitu. Bonus. Bukan pengharapan ya, Gus. Bukan, itu bonus saja. Adang-adang tetes sing embun, Mas. Gitu, Gus. Gus. Terima kasih pencerahannya, Gus. Barangkali Kang Togo ini ada tambahan-tambahan pengalaman di Satariahnya. Monggo Kang Togo. Ya, yang jelas perjalanan kami itu warna-warni ya. Jadi sangat komplit. Dan ini juga makanya kami berdua itu mengajarkan sesuatu itu yang pernah kami alami. Dan dibalik keharmonisan kami itu sering berantem sebetulnya ya. Cuman berantemnya itu karena majelis ya, bukan karena kepentingan pribadi gitu loh, Dan itu menambah kita untuk memperkaya diri dalam pengalaman, dalam menghadapi salik kan gitu. Kalau kita sudah mengalami hal seperti itu, ketika nanti salik itu berantem, kita kan sudah tahu ilmunya. Jangan seperti itu. Itu ya salik-salik ya kadang berantem ya Kang. Ya karena kita pernah berantem, ya kita iso ngerampung. Nah, gitu. Salik di alam gelap, ya kita sering di alam gelap ya, kayak gitu loh. Akhirnya nggak tahu ya secara alami ya Kang Sukino. Kita itu akhirnya mempunyai saudara dari Jogja Jateng aja ini 300 orang ada, ini semuanya klub, dan persaudaraan kami, mohon maaf, luar biasa. Kadang melebihi saudara kandung. Betul itu. Saya sama Kang Sukino ini. Ayo beda mbok, beda bapak. Ini apa-apa curhate wong loro. Karo jenengan anak ya nggih ta? Sami. Nah, persaudaraan kita ini Masya Allah melebihi saudara kandung. Nah, tidak menutup istilahnya terus memutus persaudaraan kandung. Ngeten niku Mas Moya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh panjenengan, Gus, tujuan utama, tujuan terbesar dalam hidup ini apa, Gus? Terutama terhadap alam semesta. Satu, saya hanya ingin berguna dan bermanfaat bagi alam semesta ini. Kedua, saya ingin membayar masa lalu saya yang mungkin saya melanggar alam, saya tidak punya budi pekerti. Saya ingin membayarnya dengan saya berguna bagi alam semesta ini.
terutama sedulur-sedulur sesama manusia. Dan kami juga ingin berguna bagi makhluk gaib, ya. Kita kan juga berhubungan dengan goibiah, kita berbudi pekerti dengan makhluk gaib, kita berbudi pekerti dengan hewan, tumbuhan, tanah, api, angin, air, alam semesta seisinya. Kita berusaha untuk berbudi pekerti, ya istilah kerennya menegakkan kekhalifahan. Tapi itu masih dalam proses. Kami berdua juga masih belajar. Nah, tujuan utama terakhir nanti adalah kami berdua ingin mencetak sejarah. Loh, ini lo Rofik, loh ini lo Sukino. Sejarah apa yang kamu tulis? Dan nanti ketika kami harus berpulang ke rahmatullah, anak cucu kami membaca sejarah kami. Loh, bapakku, loh kakekku, ya, loh bapakku Kang Sukino, loh anak cucu Kang Sukino, anak cucu saya, anak cucu panjenengan akan membaca sejarah kita. Dan berusahalah agar anak cucu kita bangga mempunyai nenek moyang yang mempunyai sejarah kita tulis. Ini ingatan lho Kang Moyo. Tujuan agung kami adalah kami ingin menciptakan sejarah bagi anak cucu kami. Nah, umur kita kan juga terbatas toh Kang Moyo. Terima kasih Gus. Monggo ada tambahan dari Kang Togo. Silakan Kang Togo. Ya, tadi alhamdulillah diwakili sama Gus Rofik ya. Pesan saya satu hal. Kalau kita berguru, kita harus samina wa ta'na ya. Kita harus betul-betul menjaga adab kita kepada guru-guru kita. Dan jangan lupa ketika kita berguru dengan siapa saja, jangan dilupakan. Jadi tetap guru yang sudah sebelum datang guru yang baru harus tetap kita hormati. Kita jaga adabnya. Seperti itu pesan saya. Seperti yang Kang Sukino ungkapkan tadi, walaupun saya ini di Sakarya pernah berguru di Kang Agus, ya saya tetap tidak melupakan guru-guru saya yang dulu. Jadi saya ini dibentuk kayak gini tidak hanya di Sataria, kami berdua ini dibentuk oleh masa lalu saya, yang dimana di sana banyak guru-guru yang membimbing kami. Saya pernah di pesantren, saya pernah kuliah. Kalau di kuliah kan saya dulu dekat dengan Damar Jati Supajar, ahli filsafat Jawa. Nah di pesantren kan Kiai Azhari Marzuki, bela diri kakak sepupu saya, terus berjatuh dengan alam kan sama beliau juga. Dan banyak sekali guru-guru kami, itu semuanya tetap kami hargai. Mereka lah yang membentuk kami, membentuk kami berdua, seperti itu. Dan di Kang Agus ini satu yang kami ingin adalah kita punya kendaraan yang disebut Tarekat Sataria dan ada sanadnya. Itu aja Kang Moyo. Jadi kalau masalah guru, kita dari kedua orang tua juga sudah banyak diajari banyak hal, sehingga ketemu guru-guru, itu dimulai dari orang tua dulu, disejarahkan dengan leluhur, disambungkan dengan guru-guru baik secara dohir ataupun batin ya. Walaupun pada hakikatnya nanti kita akan ketemu dengan guru sejati. Tapi manalah mungkin kita bertemu dengan guru sejati tanpa adanya guru dohir yang menunjukkan seperti Jadi kita wajib menghormati beliau. Jangan dilihat dari sisi luarnya, coba dilihat sisi dalamnya dalam memberikan ajaran kepada kita. Kita gitu. Dari dasar itu Kang Moyo, walaupun saya itu sanad 42, Kang Togo juga 42, Kang Agus sanad 41 dari Sunan Gunung Jati, dari Syekh Abdul Muhyi, saya berdua sanad 34, Kang Agus sanad 33, tapi dalam praktek pengajarannya tetap beda. Pengalaman kami beda. Kami bertapa dalam kehidupan, Kang Agus bertapanya beda. Jadi nanti kalaupun ada yang datang ke beliau, datang ke kami, itu tipikal ilmu yang diajarkan tetap beda. Karena masa lalu kita beda, guru-guru masa lalu kita beda, gitu ya Kang Sukino. Dan kita bertapanya beda. Saya bertapa dalam alam kehidupan ini, dalam kegelapan, himpitan,
kesulitan, tekanan, dan lain sebagainya. Yeah. Dan itu akan membuat orang-orang yang hadir di Jogja, di Klaten, sama di Cirebon, ajarannya tetap beda. Ya. Nah, yang kita pegang sanadnya adalah sanad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya itu yang sama. Tapi warna-warnanya beda ya Kang Sukino. Ya. Seperti itu. Gimana Kang Sukino? Ya, setuju. Walaupun cara berbeda, tapi tujuannya tetap sama. Ya. Seperti itu. Ya. Ya. Dan ini akan membentuk satu pribadi salik yang berbeda juga Mas Moyo. Oh ya. Gitu, salik yang belajar di tempat kami sama yang belajar di tempat Kang Agus beda nanti mentalnya, beda wataknya. Karena memang beda tata cara kami belajar dalam kehidupan ini. Nah, beda ini nanti berhubungan dengan apa jenenge? Mental building. Nah, karakter buildingnya nanti beda. Dasar karakternya beda. Mentalnya beda. Nah, itu alangkah indahnya apabila kami bertiga itu bersatu dan dijumbuh nih ya Kang Sukino. Jadi jangan dibeda-bedakan, ya memang beda toh. Nah, jadi kalau tiga ini istilahnya ya istilah kerennya ya iwak telu ndak siji lah itu ya itu dalam etok-etok gitulah. Ini kalau semuanya bersatu akan membentuk salik yang insya Allah ada 3 guru gitu loh Kang Moyo. Tuh. Nah, saya kira pencerahan dari Gus Rafiq dan Kang Togo sudah banyak disampaikan di sini dan sangat luar biasa. Semoga apa yang disampaikan Gus Rafiq dan Kang Togo ini bermanfaat dan bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Amin. Nah, untuk kali ini kita cukupkan sekian dulu ya Gus. Dilanjut lain waktu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.